Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yaldi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman konsepsi makna hari kiamat dalam tafsir Al-Quran. Baik, mari kita bahas hari kiamat. Merupakan rahasia Allah. Tidak ada makhluk yang mengetahuinya. Bahkan Nabi dan Rasul hanya dapat memberikan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Hari kiamat digambarkan sebagai kehancuran segala yang ada di dunia. Semua makhluk akan mati kecuali memang yang dikehendakinya. Untuk tetap hidup, kehancuran total yang terjadi di alam ini secara logika bukanlah suatu peristiwa yang mustahil. Para pakar ilmu alam telah sepakat bahwa segala maujud yang ada pasti memiliki batas akhir keberadaannya. Secara garis besar, hari kiamat merupakan peristiwa yang sangat besar dan dahsyat. Deskripsi mengenai tanda dan proses terjadinya hari kiamat banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kiamat disebut dengan menggunakan istilah dan gaya bahasa yang sangat banyak dan beragam. Kurang lebih ada 22 nama hari kiamat yang terdapat dalam Al-Quran. Memiliki banyak nama dan memiliki banyak sifat dalam bahasa Arab, dianggap sebagai sesuatu yang mulia dan besar. Selain menunjukkan besarnya peristiwa hari kiamat, beragaman diksi yang digunakan untuk menerangkan hari kiamat di dalam Al-Quran juga menunjukkan konseptualis yang kompleks. Konseptualisasi tersebut tampak pada penggunaan metafora sebagai gaya bahasa yang dipilih untuk menerangkan hari kiamat. Penelitian mengenai hari kiamat sejatinya telah dilakukan dengan banyak pendekatan oleh beberapa penelitian lain, di antaranya seperti apa yang telah dilakukan oleh Amalia menyebutkan bahwasanya peristiwa hari kiamat terdiri dari peristiwa-peristiwa kecil, peristiwa-peristiwa besar, kiamat universal, dan kebangkitan hari kiamat. Baik, selanjutnya mari kita bahas
Dajjal merupakan makhluk Allah yang memiliki ciri-ciri tubuh yaitu berambut keriting dan hanya memiliki satu mata di sebelah kiri. Dikarenakan mata kanannya buta, pada bagian dahi tertulis kata kafir. Dajjal akan keluar di sebuah tempat yang bernama Danau Tiberias. Dengan kekuatannya, Dajjal mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan karena sebelumnya akan ada kemarau yang panjang. Disebabkan karena kemarau, semua tumbuhan dan hewan akan mengalami kesusahan. Namun Dajjal mampu memerintahkan bumi untuk menyuburkan tanah sehingga membuat tumbuhan dan membuat hewan ternak dapat berkembang dengan baik. Kemampuan luar biasa Dajjal yang lainnya itu ia mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Dengan kemampuannya tersebut banyak orang yang akan mengikutinya karena ia akan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Siapapun yang mengikutinya maka ia akan mendapatkan surga, dan barang siapa yang menolak ajaran untuk menyembahkan maka ia akan mendapatkan siksaan yang amat pedih, bahkan akan dibunuh jika menolaknya. Yang kedua, kemunculan Imam Mahdi. Tanda-tanda kiamat yang kedua adalah munculnya Imam Mahdi. Namun Imam Mahdi bukanlah nama, melainkan sebagai julukan yang diberikan untuk seseorang yang diutus oleh Allah. Imam dalam bahasa Arab berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Imam Mahdi merupakan utusan Allah yang dijadikan pemimpin dan telah diberikan petunjuk. Ciri-ciri Imam Mahdi diantaranya yaitu merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, berkening lebar dan hidungnya mancung. Imam Mahdi datang untuk memerangi kekejaman Dajjal yang telah berkuasa sebelumnya. Kehadirannya akan menumpas segala bentuk perbuatan yang dilakukan Dajjal. Hal ini untuk menunjukkan kebenaran kepada umat manusia bahwa ajaran yang diberikan oleh Dajjal merupakan ajaran yang sesat dan memerintahkan umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar, meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Yang ketiga, munculnya Nabi Isa as-Salam. Imam Mahdi tidak akan sendiri dalam memerangi Dajjal. Nabi Isa yang diutus Allah untuk turun tidak membawa ajaran dan syariat baru, melainkan membawa ajaran yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu iman kepada Allah. Turunnya Nabi Isa telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 55. Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan mewafatkan dan mengangkatmu kembali padaku, menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu atas orang yang kafir sampai kiamat tiba kepadaku. Engkau kembali dan aku beri keputusan tentang apa yang diperselisihkan olehmu." Nabi Isa memiliki ciri-ciri yaitu badannya tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek. Rambutnya keriting dan panjang terurai sampai pundak. Dadanya bidang dan memiliki kulit yang kemerah-merahan. Menara putih sebelah timur kota Suriah menjadi tempat turunnya Nabi Isa ke bumi. Yang keempat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Tanda-tanda kiamat kubro selanjutnya yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Al-Quran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj yaitu kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan manusia yang memiliki ciri-ciri diantaranya seperti memiliki mata sipit, berhidung pesek, dan berambut pirang. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan terkurung dalam lembah yang diapit oleh dua gunung raja. Zulkarnain yang mengurungnya dengan tembok besar yang mengelilingi Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar darinya. Namun dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 96 disebutkan nantinya tembok penghalang tersebut akan runtuh, maka keluar Ya'juj dan Ma'juj untuk membuat kerusakan di bumi.
Mereka akan meminum air yang ada di Danau Tiberias, tempat yang diyakini keluarnya Dajjal. Tidak ada satupun manusia yang mampu menghentikannya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, terbitnya matahari dari barat. Tanda-tanda kiamat yang tidak kalah mengejutkan bagi umat manusia lainnya yaitu terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Terbitnya matahari dari barat telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Hari kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang kelima, terbitnya matahari dari barat. Tanda-tanda kiamat yang tidak mengejutkan bagi umat manusia lainnya yaitu terbitnya matahari tempat tenggelamnya. Terbitnya matahari dari barat telah disebut dalam hadis riwayat Muslim. Hari kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari barat, semua akan berubah menjadi beriman. Namun, iman seseorang sudah tidak lagi bermanfaat jika sebelumnya tidak beriman atau tidak mendapatkan manfaat dari imannya itu. Bukan hanya Islam saja menunjukkan bahwa matahari saat akan terbit dari sisi barat, sains juga memprediksi bahwa matahari terbit dari barat, hal yang mustahil. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa rotasi bumi yang terjadi selama akan mengalami perlambatan yang menyebabkan arah perputarannya terbalik. Selama ini bumi berputar dari barat ke timur sehingga matahari terlihat dari barat. Nantinya bumi akan berputar dari timur ke barat sehingga matahari seolah terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, maka sudah tertutup semua amal perbuatan baik. Perintah-perintah Allah yang selama ini tidak dikerjakan akan dikerjakan semua oleh manusia, namun tidak ada artinya lagi karena sudah sia-sia semuanya untuk dilakukan. Yang keenam, munculnya asap yang mematikan. Kemunculan asap yang membuat manusia menghirupnya mati merupakan tanda-tanda kiamat yang lainnya. Asap atau ad-duhan dalam Al-Quran merupakan ancaman bagi manusia. Duhan pertama kali muncul pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu duhan muncul untuk sebagai azab bagi kaum kafir Quraisy yang telah memusuhi Nabi. Duhan akan muncul kembali di hari akhir nanti selama 40 hari 40 malam. Bumi akan terasa gelap akibat asap tersebut. Asap tersebut membuat manusia yang menghirupnya dapat mati. Tetapi bagi umat manusia yang beriman, asap ini hanya akan menimbulkan efek seperti orang terkena flu. Sebaliknya, pada orang yang berdosa akan mengakibatkan panas seperti membakar kulit. Hikmah dari percaya hari kiamat. Setelah kita mengetahui tanda-tanda kiamat yang akan datang suatu hari nanti, maka kita dapat memetik hikmah akan mempercayai tanda-tanda tersebut, seperti yang dibahas melalui buku dasarnya Hari Kiamat yang merupakan karya fenomenal ulama besar Ibu Katsir. Berikut hikmah yang dapat diambil dari mempercayai datangnya kiamat. Yang pertama, segala perbuatan baik dan buruk pada akhirnya akan mendapatkan balasan. Bagi orang yang beriman, tanda-tanda kiamat merupakan cara untuk mengingatkan manusia bahwa segala perbuatan yang dilakukannya saat ini akan mendapatkan balasan. Nantinya perbuatan baik selama di dunia akan membawanya pada kemudahan ketika nanti amalnya dihitung di akhirat. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kiamat seolah menjadi alarm bagi kita bahwa untuk kehidupan di dunia sudah tidak akan lama lagi. Amal baik yang akan dikerjakan mungkin sudah jarang ditemui. Sebagai makhluk yang dikaruniai kecerdasan dalam berpikir, seharusnya munculnya tanda-tanda kiamat merupakan cara agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi apa-apa yang dilarang, tidak mengutamakan kepentingan duniawi dibandingkan kepentingan akhirat.
bagi orang yang beriman. Tanda-tanda kiamat merupakan tanda bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan kembali ke asalnya, yaitu Allah. Maka bagi seorang yang beriman, wajib hukumnya mempersiapkan diri dengan bekal amal perbuatan yang baik selama di dunia, tidak mementingkan urusan duniawi hanya karena menuruti keinginan nafsu untuk mendapatkannya. Itulah pengertian dan tanda-tanda kiamat yang akan terjadi nanti. Sebagai makhluk ciptaan Allah, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengimani dan meyakini akan datangnya hari kiamat. Maka dari itu kita harus mempersiapkannya dengan baik dengan mengembangkan perbuatan yang baik, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat terhindar dari pedihnya hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian penjelasan dari saya, teman-teman, mengenai konsepsi makna hari kiamat dalam tafsir Al-Quran. Semoga menjadi ilmu kita untuk di hari kelak nanti. Saya Ahmad Yaldi, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.